Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih pembelajarannya secara daring, yaitu pada bidang studi matematika peminatan pada kelas 11 MIPA. Sebelumnya sudah kita pelajari yaitu mengenai rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Berikutnya yang B yaitu rumus trigonometri sudut rangkap. Coba kita lihat penjabarannya. Apabila A adalah besar suatu sudut, yang dimaksud sudut rangkap atau sudut ganda adalah 2A ya. Berikut rumus-rumus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai trigonometri sudut rangkap. Yang nomor 1 adalah sin 2A sama dengan 2 dikali dengan sin A dikali dengan cos A. Yang nomor 2 yaitu cos 2A sama dengan cos A kuadrat dikurang dengan sin A kuadrat. Yang nomor 3 adalah cos 2A. Jadi cos 2A ini ada 3 buah rumusnya ya. Cos 2A sama dengan 2 dikali dengan cos A kuadrat dikurang dengan 1. Berikutnya yang keempat adalah cos 2A sama dengan 1 dikurang dengan 2 dikali dengan sin A kuadrat. Lalu untuk nomor 5 yaitu tangin 2A sama dengan 2 tangin A dibagi dengan 1 dikurang dengan tangin A kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal nomor 1. Jika diketahui segitiga ABC dan A sudut lancip dengan tangin A sama dengan 4 dibagi dengan 3 cm, maka tentukanlah sin 2A, yang B nya adalah cos 2A dan C nya adalah tangin 2A. Yang nomor 2, diketahui sin A sama dengan 3/5 cm dan A adalah merupakan sudut lancip, ini berarti segitiganya hampir sama ya. Tentukanlah nilai, yang A nya adalah sin 2A, yang B nya adalah cos 2A dan C nya adalah tangin A. Coba kita lihat penjabarannya. Yang nomor 1, jika diketahui tangin A nya adalah 4/3, jadi 4/3 cm, maka yang A nya adalah sudut lancip, maka segitiganya bentuknya seperti ini. Bisa A nya sudut lancip berarti segitiga ABC, berarti sudut lancipnya berarti alfanya di sini di A, maka kita buat kalau tangin A berarti kalau tangin itu adalah sisi tegak ya, ingat ini sisi tegak dibagi dengan sisi mendatar. Lalu yang belum dapat, yang nilainya adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring maka kita gunakan teorema Pitagoras. Untuk mencari nilai AC sama dengan berarti AB kuadrat ditambah akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ya, ini menggunakan rumus teorema Pitagoras ya. Berarti AC sama dengan AB kuadrat, kalau AB nya adalah 3, berarti 3 kuadrat ditambah dengan BC nya adalah 4 kuadrat. Maka AC nya sama dengan akar dari 3 kuadrat berarti 9 ditambah dengan 4 kuadrat berarti 16. Maka AC nya sama dengan akar dari 9 tambah 16 berarti akar 25, akar dari 25 berarti 5, berarti 5 cm. Maka dari ini kita dapat AC nya adalah 5, AC nya adalah 5, AB nya adalah 3 dan BC nya adalah 4, berarti sudah dapat semua sisinya. Kalau sudah dapat semua sisinya maka bisa kita tentukan adalah sin A nya, cos A nya dan tangin A nya sudah diketahui tadi ya. Ini kita mengingat rumus yang sebelumnya, maka sin A nya adalah BC per AC, lalu cos A nya adalah AB per AC dan tangin A nya adalah BC per AB. Ini sudah kita pelajari pertama kali. Ini berarti sin A nya BC per AC, BC nya adalah 4 dan AC nya adalah 5, maka 4/5. Kalau cos A, AB per AC, kalau AB nya adalah 3, AC nya adalah 5. Lalu untuk tanginnya sudah diketahui tadi BC per AB ya, berarti 4/3 cm. Maka berdasarkan yang sudah diketahui ya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Ini rumus yang kebetulan sin A itu sin 2A nya rumusnya cuma 1, berarti sin 2A sama dengan 2 dikali dengan sin A dikali dengan cos A. Maka sin 2A sama dengan 2 nya turun, lalu sin A nya adalah 4/5, sin A nya adalah 4/5, lalu cos A nya adalah 3/5, maka sama dengan sin 2A sama dengan ini, kita kalikan saja 2 dikali dengan 4, 8 kali 3 berarti 24, dibagi dengan ini 5 kali 5 berarti 25, maka sin 2A nya sama dengan 24/25.
Berikutnya yang B nya lagi cos 2A. Cos 2A ini ada rumusnya 3. Ini kita ambil rumus yang pertama, yaitu cos A kuadrat dikurang dengan sin A kuadrat. Cos 2A sama dengan, kalau cos A nya adalah 3/5, maka 3/5 kuadrat dikurang dengan sin A nya adalah 4/5, maka 4/5 kuadrat. Kalau kuadrat berarti ini kali ini lagi ya, maka cos 2A sama dengan 3/5 kali 3/5 dikurang dengan 4/5 kuadrat, berarti 4/5 dikali dengan 4/5. Kalau sudah seperti ini, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 berarti 9, 5 kali 5 berarti 25, dikurang dengan 4 kali 4 16, dibagi dengan 5 kali 5 25. Ini kalau pengurangan sama akan penyebutnya sudah sama, tinggal kurang lagi. 9 dikurang dengan 16 berarti min 7. Minnya boleh kita letakkan di tengah, 7/25. Berikutnya tangen 2A sama dengan, rumusnya adalah ini cuma satu, rumusnya 2 dikali dengan tangen A dibagi dengan 1 dikurang dengan tangen A kuadrat. Lalu 2 nya turun, lalu tangen A nya tadi adalah yang diketahui tadi adalah 4/3 dibagi dengan 1, lalu tangen A kuadrat, tangennya adalah 4/3 kuadrat. Maka tangen 2A sama dengan, ini kalau kita kalikan saja ke sini, 2 kali 4 berarti 8, 8/3 dibagi dengan ini satunya turun dikurang dengan 4/3 kuadrat, berarti ini kali ini ya, 4 kali 4 3 kali 3 berarti 4 nya 16, 3 nya berarti 9. Berarti kita lanjutkan, ini 8/3 nya tetap, ini satunya kita sama penyebutnya karena 9 berarti 9/9, 9/9 dikurang dengan 16/9. Kalau sudah seperti ini, dia yang di atasnya tetap dulu dibagi dengan ini 9 dikurang dengan 16, berarti ini 9 kurang 16 berarti min 7 ya, min ke tengah 7/9. Maka ini kalau sudah seperti ini, yang jauh kali yang jauh, berarti 8 dikali dengan 9 posisinya di atas, berarti 8 kali 9 berarti 72. Ini 3 dikali dengan 7 berarti 21 posisinya di atas, minnya cuma 1 berarti minnya letakkan di tengah. Maka hasilnya tangen 2A sama dengan 7/2/21. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ini hampir sama ya, tetapi sedikit berbeda. Ini contoh yang nomor 2, bukan nomor 1, ini nomor 2. Diketahui sin A, ini diketahui sin A lagi. Sin A sama dengan 3/5 cm. Kalau sin berarti adalah sisi tegak dengan per sisi miring ya, sisi tegak per sisi miring. Ini juga sama, segitiga ABC dan sudut lancipnya di A. Sama kita gunakan rumus Pitagoras, teorema Pitagoras. Kalau rumus teorema Pitagoras, kita mencari nilai AB, maka sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi tegak kuadrat, maka AB sama dengan akar AC kuadrat dikurang dengan BC kuadrat. Maka AB sama dengan akar dari 5, ini sisi miringnya 5 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Maka AB sama dengan akar 5 kuadrat berarti 25 dikurang dengan 3 kuadrat berarti 9. 25 dikurang dengan 9 berarti hasilnya adalah 16, bukan 14 ya. 16. 6 akar dari 16 berarti 4. Kalau sudah seperti ini, ingat kita rumus yang ini ya. Ya, kalau berarti sin A nya sama dengan BC per AC. BC per AC, sisi tegak per sisi miring ya. Ya, ini kalau untuk sinnya 3/5 yang diketahui tadi. Lalu kalau untuk cos adalah AB per AC. AB per AC berarti sisi datar per sisi miring, yaitu 4/5 karena AB nya tadi 4. Lalu untuk tangennya adalah BC per AB, yaitu 3/4, sisi tegak per sisi datar. Lalu kita dapat rumusnya, kita samakan saja rumus yang dengan rumus yang tadi ya. Sin 2A sama dengan, karena sinnya juga cuma 1, sin 2A sama dengan 2 dikali dengan sin A dikali dengan cos A. Maka sin 2A sama dengan 2 nya turun, sin A nya adalah 3/5 dikali dengan cos A nya adalah 4/5. Maka sin 2A nya sama dengan, ya sama, hampir sama dengan tadi ya, 2 kali 3 kali 4 berarti 2 kali 3 6, 6 kali 4 24 dibagi dengan 5 kali 5 berarti 25. Kita lanjut yang B. Yang B adalah cos 2A, berarti rumusnya yang kita pakai juga rumus yang pertama adalah cos A kuadrat dikurang dengan sin A kuadrat. Maka cos 2A sama dengan ini, cos A nya adalah 4/5 berarti 4/5 kuadrat dikurang dengan sin A nya adalah 3/5 berarti 3/5 kuadrat. Cos 2A sama dengan, kalau 4/5 kuadrat berarti 4/5 dikali dengan 4/5 dikurang dengan 3/5 kuadrat berarti 3/5 dikali dengan 3/5.
Ini berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, dikurang dengan 3 kali 3 9, 5 kali 5 25. Ini kita penyebutnya sudah sama, berarti 16 kurang 9 berarti 7 dibagi dengan 25, maka cos 2A sama dengan 7 per 25. Berikutnya yang terakhir, tangin 2A sama dengan, rumusnya adalah cuma satu-satunya, rumusnya 2 dikali dengan tangin A dibagi dengan 1 dikurang dengan tangin A kuadrat. Maka tangin 2A sama dengan 2 nya turun, tangin A nya adalah 3 per 4 tadi ya, 3 per 4 dibagi dengan 1 nya turun dikurang dengan tanginnya adalah 3 per 4 kuadrat karena dia kuadrat. Maka tangin 2A sama dengan, ini kita kalikan 2 kali 3 berarti 6, 6 per 4 dibagi dengan 1 dikurang dengan ini kalau kuadrat 3 per 4 kuadrat berarti 3 kali 3 9, 4 kali 4 berarti 16. Maka tangin 2A sama dengan 6 per 4 nya turun dulu, lalu ini kita samakan penyebut ya karena dia bilangan bulat dengan bilangan pecahan, berarti ini penyebutnya 16 berarti 16 per 16 dikurang dengan 9 per 16, ini penyebut sudah sama. Ini 6 per 4 nya turun dulu dibagi dengan ini berarti 16 dikurang dengan 9 berarti positif 7 dibagi dengan 16. Ini jauh kali jauh untuk di atas, dekat kali dekat untuk ini bawah, berarti 16 kali 6 96 dibagi dengan 4 kali 7 berarti 28. Maka hasil tangin 2A sama dengan 96 dibagi dengan 28. Mungkin cukup sekian dari saya untuk mengenai rumus trigonometri sudut rangkap. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentar. Jika dalam penyampaian saya ada kesalahan atau kekilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.